Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dalam keadaan sempurna, dalam masa yang telah ditetapkan. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan dalam hidup ini berselang waktu. Hal itu kita sebut sebagai umur kehidupan. Oleh karena itu, siapapun dalam hidup ini pasti menginginkan kebaikan-kebaikan. Suatu saat, Ummu Habibah radhiyallahu anha pernah mengungkapkan sebuah doa. Dan doa itu terdengar langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau memohon kepada Allah, "Wahai Allah, panjangkan umurku hingga aku bisa bersama suamiku Rasulullah SAW dan ayahku Abu Sufyan serta saudaraku Muawiyah." Mendengar kalimat itu, Rasulullah SAW lantas kemudian mengingatkan, "Wahai Ummu Habibah, engkau berdoa meminta kepada Allah ketetapan umur yang sudah pasti, meminta rezeki yang sudah dibagi. Alangkah lebih baiknya bila engkau memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka." Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Bukan kita tidak boleh minta untuk dipanjangkan umur sehingga dalam waktu kita hidup kemudian kita banyak manfaat dan mendapatkan limpahan kebaikan-kebaikan. Tapi ada satu yang mungkin tidak terlintas pada saat kita meminta kebaikan-kebaikan. Kita lupa bahwa ada hal yang menjadi sesuatu yang dikatakan oleh Nabi SAW lebih baik. Alangkah lebih baiknya ketika engkau meminta perlindungan dari ancaman api neraka itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dari sinilah kemudian banyak sekali kita jumpai pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW tentang doa-doa perlindungan. Sebagaimana yang bisa kita nikmati di channel ini, disajikan beberapa doa-doa perlindungan terkait dengan posisi manusia yang tidak sama sekali bisa melindungi dirinya dari berbagai macam keburukan. Satu contoh misalnya, pada saat seorang membaca doa atau zikir pagi dan petang, di situ disebutkan sebuah lafaz memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'daha. Wahai Allah, saya mohon perlindungan. Ya Allah, lindungi kami dari keburukan apapun yang terjadi di hari ini atau setelah hari ini. Atau pada saat petang, Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau untuk dihindarkan dari keburukan malam ini dan keburukan-keburukan setelahnya. Tidak hanya itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata dalam diri kita pun kita tidak bisa menghindar, melindungi diri kita dari keburukan kita. Dalam sebuah doa yang kita sering kenal dengan Sayyidul Istighfar, di tengah-tengah lafaz tersebutkan a'udzubika min syarri ma sana'tu, wahai Allah, mohon perlindungan
Lindungi kami, wahai Allah, dari perilaku buruk kami. Kaum muslimin dan muslimat, kita punya perilaku buruk, kita punya sisi buruk, kita punya kejelekan, kita punya aib. Dan itu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dalam kategori doa perlindungan. Kita sama sekali tidak bisa menghindar dari keburukan kita. Tidak hanya itu. Kita pun suatu saat pernah mengalami rasa malas. Sehingga Nabi SAW mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, lindungi saya dari perbuatan yang menjadikan seluruh kegiatan kami malas untuk dikerjakan. Apalagi itu adalah kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Menjadi bencana yang sangat besar bila kita bermalas-malasan untuk mengerjakan kebaikan dan amal soleh. Terlebih di bulan Ramadan ini. Atau suatu saat kita dapat ambil pelajaran, ternyata banyak sekali doa-doa perlindungan yang andaikan kita bahasakan saat ini, inilah yang disebut dengan APD, alat perlindungan diri. Yang kita maksudkan adalah doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita terhindar dari keburukan-keburukan. Suatu ketika Ibu Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, mengapa engkau sering mengucapkan doa ini di akhir salat engkau? Selesai engkau bertasyahud." Apa doa itu, kaum muslimin dan muslimat? Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa, "Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram." Sebuah doa yang singkat, yang ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering membacanya. Ibu Aisyah menanyakan, "Wahai Rasul, mengapa engkau sering mendoakan ini di akhir setiap sholat engkau?" Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, "Ingatlah wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang berhutang, kaum muslimin wal muslimat, doa ini terkait dengan perlindungan. Wahai Allah, Allahumma inni a'udzubika, wahai Allah, hamba memohon, aku memohon kepada engkau untuk dilindungi, untuk dihindarkan dari minal ma'thami, dari berbagai macam melakukan dosa, perbuatan-perbuatan dosa. Wal maghram, dari keburukan banyak berhutang." Nabi SAW menambahkan, "Aku minta perlindungan ini karena orang yang berhutang itu setiap kali dia bicara, dia pasti berdusta. Dan setiap kali dia berjanji, pasti dia mengingkarinya." Inilah salah satu di antara banyak doa-doa perlindungan yang bisa terus kita rutinkan, yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya apapun yang menjadi keburukan, entah itu yang kecil, entah itu yang besar, entah itu yang sendiri, entah itu yang bersama, entah itu di tengah-tengah banyak orang, ataupun kita sedang sendirian. Ada yang lihat tanpa sama sekali ada orang yang bisa melihatnya. Andaikan itu sebuah keburukan, maka saatnya kita kenakan alat pelindung diri ini yang berupa munajat, doa-doa perlindungan. Dan masih banyak lagi kaum muslimin dan muslimat yang belum tentu bisa kita sampaikan di sini terkait dengan doa-doa perlindungan. Yang intinya adalah bagaimana pada saat kita sudah mengenalnya, bahwa banyak sekali keburukan-keburukan yang harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk supaya terhindar dari diri kita, maka doa-doa inilah yang kita terus munajatkan kepada Allah. Dan satu, ketika kita berdoa, dalam hati keyakinan kita ada bahwa setiap doa Allah akan mengabulkan dan mengijabah dari doa itu. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Dengan syarat hendaklah semua aturan-aturan dan perintah Allah kita laksanakan, dan apa yang menjadi janji Allah kita yakini dan kita imani dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang diberi kesempatan untuk ringan, bisa menyampaikan, merutinkan, mengistiqomahkan doa-doa perlindungan ini, dan mudah-mudahan kita benar-benar mendapat perlindungan dari berbagai macam keburukan, berbagai macam mara bahaya, sampai kelak kita menghadap kepada Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.